Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, mari sama-sama kita membacakan Ummul Kitab atau Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kitab kali ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, silahkan amati gambar-gambar berikut. Ini adalah gambar botol dari berbagai macam minuman keras. Dan gambar yang ini adalah gambar uang dan koin-koin judi. Gambar berikutnya adalah gambar anak-anak yang sedang bertengkar. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, kalian pasti sudah tahu apa judul pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Apa sih dalilnya? Kenapa kita harus menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran? Dalilnya adalah pada Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal anshabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Berdasarkan judul pembahasan kita kali ini, kita akan bahas satu persatu. Apa sih yang dinamakan dengan khamar itu? Khamar sesuai dengan hadis Nabi Muhammad an Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram, rawahu Muslim. Artinya, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, segala sesuatu yang memabukkan itu termasuk ke dalam khamar. Berarti minuman keras itu adalah yang memabukkan, dia adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Minuman yang beralkohol itu memabukkan, jadi dia termasuk dalam kategori khamar dan dia hukumnya adalah haram. Lalu, kenapa kita harus menghindari khamar? Yang pertama, karena khamar itu adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Karena meminum
minuman keras atau meminum khamar itu akan menghalang-halangi mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang meminum khamar akan hilang kesadarannya. Lalu, kenapa pula kita harus menghindari judi? Karena judi akan membuat kalian melupakan tugas utama belajar kalian. Kemudian, judi juga menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak dan keluarga. Selain itu, judi juga menimbulkan permusuhan di antara manusia dan menjauhkan diri dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Serta orang yang suka bermain judi akan mendekatkan diri kepada kemiskinan. Dan selanjutnya, kenapa kita harus menghindari pertengkaran? Karena Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai dan semua permasalahan harus diselesaikan dengan cara yang baik, yaitu dengan cara bermusyawarah atau berdialog. Kemudian pertengkaran itu pun adalah awal dari pembunuhan. Allah melarang pembunuhan sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Anil Bara ibn Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatlil mu'minin bighairi haqqi, rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Al-Bara bin Azib, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kehancuran dunia nilainya lebih ringan di sisi Allah daripada seseorang membunuh seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan di dalam pasal 184 KUHP disebutkan ayat pertama, seseorang akan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan jika di dalam perkelahian 1 lawan 1 tidak melukai lawannya. Ayat kedua, akan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan 4 bulan jika melukai lawannya. Ayat ketiga, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika melukai tubuhnya dengan luka yang berat. Ayat keempat, jika sampai menghilangkan nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Dan jika perkelahian itu 1 lawan 1 dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan yang paling penting adalah orang-orang yang menyukai pertengkaran akan terhalang masuk surga dan ancamannya neraka jahanam. Setelah kalian memahami pembelajaran kita kali ini, maka tugas kalian pada pertemuan kali ini adalah silahkan mengamati gambar berikut. Kalian pasti tahu kan ini gambar apa, dan kalian pasti sering memainkannya. Tugas kalian adalah bagaimana pendapat kalian tentang permainan ini dihubungkan dengan pembelajaran kita kali ini. Cukup sampai di sini pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.